Pemirsa Kompas TV Riau, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Micuko Frisdeu di Sapa Riau. Pemirsa, beberapa waktu ini bahkan hingga sekarang dunia dihebohkan oleh virus COVID-19 atau virus corona yang mulanya berasal dari kota Wuhan, Cina. Pada 1 Februari lalu, 245 warga negara Indonesia di Wuhan dipulangkan ke Indonesia dan sempat dikarantina selama 2 minggu di Kepulauan Natuna sebelum akhirnya dipulangkan ke daerahnya masing-masing. 5 di antara warga negara Indonesia tersebut berasal dari Riau dan mereka syukurnya sudah sampai di Riau dengan sehat pada tanggal 14 Februari lalu. Dan hari ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu warga negara Indonesia yang berkuliah di China University of Geosciences di Wuhan, yaitu Rio Alfi yang telah hadir di Studio 2 Kompas TV Riau. Selamat pagi, Bang Rio. Selamat pagi, Mbak Micuko. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Oke. Selamat datang lagi di Kota Pekanbaru. Setelah sudah berapa lama, Bang, di Wuhan? Saya di Wuhan itu 2016. 2016 dapat beasiswa dari pemerintah sana. Dan ini tahun terakhir saya di Wuhan. Insya Allah di bulan 6 nanti saya akan ujian tesis. Tapi karena ada wabah virus ini, jadi kemungkinan ditunda atau gimana, saya belum pasti. Soal virus corona ya, memang semua dunia sedang membicarakan ini, dan apalagi khususnya masyarakat Riau ketika mengetahui ada warga Riau, saudara kita yang berada di Wuhan, tentu menjadi kekhawatiran bersama tentang bagaimana kondisi teman-teman di sana, bagaimana aktivitas dan lainnya. Virus ini, pemberitaan soal ini sebenarnya yang kami ketahui mulai muncul di Desember 2019 ya, Bang, kami konfirmasi terkait hal itu. Dan boleh tidak Bang Rio ceritakan awal mulanya seperti apa hingga Wuhan dikunci aksesnya, ditutup aksesnya? Ya. Di akhir Desember itu udah sempat beredar berita kalau ada virus gitu kan. Tapi tidak berbahaya. Jadi ada dari seafood katanya gitu kan. Jadi sementara kami tidak makan seafood. Ini hindari seafood dulu gitu. Dan masuk di awal minggu pertama Januari itu dari pasar yang menjual seafood itu ada juga yang jual hewan liar, dan itu akhirnya ditutup. Ditutup. Karena teridentifikasi ada virus di sana. Virus beredar di sana. Sekarang sudah ditutup, tutup habis. Dan di minggu kedua itu dapat informasi lagi dari manusia ke manusia. Jadi kami mulai khawatir juga, loh ini udah berbahaya juga dari manusia ke manusia. Dan di minggu ketiga itu Wuhan sudah diisolasi semuanya. Jadi sebelum Wuhan diisolasi secara menyeluruh satu kota, pasar yang terduga terinfeksi tersebut memang ditutup aksesnya ya, Bang Rio ya. Saat mengetahui informasi tersebut, teman-teman Riau, maksud kami teman-teman mahasiswa asal Riau yang sedang berkuliah di Wuhan itu responnya bagaimana? Ya, saya kan sering ketemu dengan teman-teman Riau. Kebetulan kami sama-sama di tugas akhir tesis gitu kan. Saya kumpul diskusi tentang penyelesaian tesis gitu kan. Dan setelah diskusi itu saya balik ke rumah, dan ada 2 orang teman itu yang masih tinggal di apartemen teman saya, namanya Langen. Itu kaget, loh Bang, saya nggak bisa pulang lagi nih. Wuhan sudah diisolasi, transportasi umum sudah ditutup semua gitu kan. Itu kondisinya di minggu pertama Januari? Minggu kedua Januari, Ya, kami sempat kaget juga kan, tidak bisa beraktivitas di luar sama sekali. Dan transportasi umum tidak ada lagi kan. Jadi memang responnya kaget ya di awal ya? Yang awalnya kita bebas kemana-mana, akses kemana-mana, belanja kemana-mana, traveling kemana-mana, dan tiba-tiba diisolasi gitu kan. Jadi kita nggak bisa keluar dan aktivitas di luar sama sekali. Posisi tempat tinggal Anda, Bang Rio, Anda tinggal di apartemen, benar? Di apartemen bersama keluarga? Iya, anak dan juga istri, di mana kami juga dapat informasi istri Anda juga berkuliah di universitas yang sama. Posisi dari apartemen Anda ke tempat pasar yang terinfeksi awal virus corona itu berapa jauhnya? Cukup jauh sekali, cukup jauh. Jadi sekitar berapa kilometer? Sekitar 10 kilo lah. 10 kilometer,
Kondisi di lingkungan Anda saat itu seperti apa di awal-awal Januari? Di awal-awal Januari sih masih normal. Masih normal? Masih normal. Jadi saya punya pengalaman di tahun 2018 itu tidak pulang ke Riau. Oke. Itu kan di minggu kedua Januari itu biasanya libur semester sama libur Imlek. Jadi sebelum Wuhan diisolasi itu, saya sama istri udah bilang, besok kalau Imlek toko-toko tutup. Jadi kita belanjalah gitu kan. Tidak ada kepikiran kalau Wuhan akan diisolasi gitu kan. Setelah belanja, stok di rumah, dan besoknya Wuhan diisolasi. Kami sudah punya stok makanan, tapi di luar prediksi kalau Wuhan akan diisolasi. Stok makanan saat itu berarti menyesuaikan dengan anjuran pemerintah untuk menghindari, atau pemerintah atau lingkungan setempat untuk menghindari seafood saat itu ya? Iya. Berarti Anda mengkonsumsi seperti sayur, telur, daging, ayam. Oke. Nah, kalau Anda biasanya berbelanja ini di mana? Apakah di pasar tradisional atau supermarket atau seperti apa? Jadi kalau saya butuh sayuran, saya akan ke supermarket, telur. Dan kalau butuh daging halal, saya akan ke pasar tradisional yang ada di dalam kampus itu menyediakan daging halal. Oke. Tadi sebelum kami melakukan rekaman ini, Saudara, Barrio sempat bercerita bagaimana kondisi di Wuhan saat Imlek memang orang mudik atau pulang ke daerah masing-masing, sehingga itu yang menyebabkan potensi penyebaran virus corona itu menjadi masif di daerah-daerah lain di luar Wuhan. Benar, Bang? Jadi sebelum Wuhan diisolasi itu, kan Wuhan ini banyak pendatang juga kan. Jadi mereka sudah pulang ke kampung halaman masing-masing. Itulah yang menjadi penyebab utama mungkin kota-kota lain selain Wuhan itu yang kena. Karena Wuhan ini kota pelajar, bukan? Iya, kota pelajar dan kampus banyak juga di Wuhan. Kampus banyak di sana. Dan orang pekerja banyak datang ke Wuhan juga. Artinya para masyarakat ini keluar dari Wuhan saat pemerintah belum menutup akses itu ya? Betul. Setelah ini tahu virus berbahaya dan Wuhan diisolasi dan transportasi umum di stop, dan warga yang berada di Wuhan tidak bisa lagi kemana-mana. Oke. Kita kembali menceritakan konteks yang terjadi di Januari 2020. Saat itu, saat berita virus corona mulai menyebar, ini berarti Anda saat awal Januari Anda katakan tadi masih beraktivitas seperti biasa. Tapi ketika sudah masuk minggu kedua, minggu ketiga, itu bagaimana? Apakah memang terisolir dalam rumah saja atau seperti apa? Ya, jadi saya kan dapat informasi harus dari kampus. Kampus menyarankan kalau Wuhan sekarang diisolasi, hindari aktivitas di luar. Jadi saya harus patuhi itu semua. Jadi kalau memang betul-betul pengen keluar, membeli kebutuhan pokok, disarankan memakai masker. Setelah dari luar, kita disarankan mencuci tangan, terus mencuci muka supaya bersih lagi gitu kan. Jadi memang tidak ada aktivitas sama sekali di luar itu. Tidak berpergian ya? Selain mereka yang memenuhi kebutuhan pokok untuk berbelanja ke supermarket. Kalau aktivitas pemerintahan, aktivitas perkantoran, itu seperti apa di Wuhan? Ya, kan libur semester, libur Imlek. Dari sekolah dasar sampai tingkat universitas itu sudah libur di Januari itu. Dan yang bertugas itu hanya petugas kebersihan, polisi, dan petugas kesehatan yang ada di luar. Jadi beberapa aktivitas ada yang memang karena sedang libur ya, karena sedang libur, dan ada yang masih berjalan sebagaimana semestinya, tapi dengan catatan ada standar masker misalnya dan hal-hal lain. Anda kan juga memiliki seorang anak ya, Bang Rio ya. Bagaimana kondisi anak Anda saat itu, di saat mungkin dia terbiasa dengan aktivitas di luar, bertemu dengan teman-teman, tapi pada saat itu tampaknya harus berdiam diri di rumah? Biasanya kalau di libur semester itu saya akan ajak dia traveling. Sekitar 3 atau 4 hari keluar Wuhan gitu kan. Jadi dengan keadaan seperti ini, berdiam diri di rumah, dia tentu tanya, loh kita kok nggak jalan-jalan gitu kan, kok di rumah saja gitu. Jadi saya kasih jawaban yang tepat lah untuk anak-anak gitu kan, supaya dia jangan rewel di rumah gitu kan. Jadi sesekali saya kasih dia tonton, film kartun atau sejenisnya. Pemerintah Provinsi Riau mengontak Anda sekitar maksud kami minggu keberapa di Januari? Setelah Wuhan diisolasi itu di hari keempat. Hari keempat.
Yang menghubungi Anda saat itu adalah? Ada dari Pemprov Riau. Pemprov Riau. Dan Apa yang disampaikan saat itu? Kebetulan Pak Gubernur lagi umroh, jadi mereka yang kontak saya nanti berapa orang yang ada di sana dari Riau, jadi saya sampaikan data-datanya. Berarti proses komunikasi awal dari pemerintah Provinsi Riau itu meminta data. Ya. Komunikasi selanjutnya apa? Mungkin ada komunikasi bersama dengan mahasiswa Riau yang lainnya atau bagaimana? Ya, kita kan ada grup juga, grup mahasiswa Riau kan. Jadi di sana saya share informasi kalau Pemprov Riau kontak kita, apa sih kebutuhan kita yang bisa dibantu oleh Pemprov, seperti itu. Jadi saat itu pemerintah Provinsi Riau memberikan bantuannya? Iya, memberikan bantuan kepada kami. Memang di sana di Wuhan itu, di isolasi itu kan kebutuhan pokok sangat menipis. Terus kebutuhannya itu banyak kita kan, jadi harganya itu agak naik. Oh, oke. Jadi pemerintah pun memberikan bantuan berarti dalam bentuk uang, begitu ya? Oke. Kemudian berapa kali saat itu komunikasi dengan pemerintah? Mungkin Pak Samsur apakah pernah menghubungi secara personal atau seperti apa? Kalau dari komunikasi kita dari Ibu Kemenkes. Oke. Kepala Dinas Kesehatan. Terus komunikasinya lewat teman saya Langen. Dia komunikasi dengan Ibu Mimi. Oke. Ini jadi menarik untuk mendengarkan cerita Bang Rio. Proses evakuasi ini kan sempat di karantina ya selama 2 minggu di Natuna. Sempat pada awal mulanya masyarakat di sana mungkin tampaknya menolak, dan kita juga ingin mendengarkan cerita Bang Rio, bagaimana perasaan mereka saat itu dan detail proses penjemputan mereka seperti apa. Kami akan kembali di segmen 2 Sapa Rio. Tetaplah bersama kami.